Bab 1781 situasinya buruk. Meskipun mereka tidak mendapatkan senjata, dukungan Yu Xing dan yang lainnya memberi Lin Yi dan Zhou Liang kesempatan untuk bernapas. Ini terlalu menakutkan. Kalau kita harus melanjutkan lebih lama lagi, kita berdua pasti sudah mati di sini. Kami tidak akan mati begitu saja. Lin Yi menggertakkan giginya dan berkata, mereka mungkin akan menyeret kita keluar untuk memberi makan anjing-anjing. Bos, jangan bikin aku jijik. Aku belum menikah. Apa kau benar-benar berpikir mereka orang baik? Dimakan ke anjing saja sudah dianggap hukuman ringan. Haha, senang rasanya masih hidup. Saat saya kembali, saya harus mengatur serangkaian pijat yang berlangsung selama 3 hari 3 malam. Nanti kalau sudah waktunya, kita buat janji temu saja. Zonghai saja tidak akan cukup untuk ini. Kalau kita mau bicara soal pijat, kita harus bicara soal timur laut. Dibandingkan mereka, Zonghai sudah seperti adik. Sudah kubilang, kita buat janji nanti. Suara tembakan di kejauhan terus berlanjut. Mereka berdua berhasil lolos dari bahaya. Mereka mengemudikan Land Rover yang penuh lubang itu menuju kedutaan. Seberapa jauh kita? Tanya Lin Yi dari kursi belakang. Kita sekitar 2 kilometer lagi. Kita akan segera sampai. Bagaimana lukamu? Bisakah kau bertahan? Kalau tidak, aku yang akan menyetir. Semuanya luka dangkal. Luka itu masih bisa ditanggung. Kalau begitu lanjutkan saja untuk saat ini. Aku akan membantumu membalutnya saat kita sampai di sana. Kedengarannya bagus. Sial, apa yang terjadi? Kenapa ada blokade jalan di depan? Penghalang jalan. Tepat ketika mereka berdua hendak memasuki zona aman, mereka tiba-tiba melihat sebuah penghalang jalan didirikan di depan mereka. Tingginya sekitar 1 meter dan menghalangi bagian tengah jalan tanpa meninggalkan celah sedikit pun. Selain itu, penghalang jalan itu terbuat dari penyangga berbentuk segitiga, bukan penghalang tempat parkir pada umumnya. Menerobos bukanlah suatu pilihan. Bos, kita tidak bisa lewat. Hentikan mobilnya dulu, kata Lin Yi dengan suara rendah. Ayo kita bertukar tempat. Lalu, kamu berbaring dan jangan biarkan mereka melihatmu. Lin Yi tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi dia bisa membayangkan itu tidak akan semulus itu. Zhou Liang terluka, jadi dia tidak bisa membiarkannya mengemudikan mobil lagi. Tanpa basa-basi lagi, Zhou Liang menghentikan mobil dan duduk di kursi penumpang. Dia juga mengikuti instruksi Lin Yi dan menurunkan tubuhnya untuk menghindari ketahuan. Lin Yi berani dalam pendekatannya karena ia yakin bahwa lawan tidak akan berani menembak secara gegabah, karena ia tahu reputasi internasional mereka dipertaruhkan. Jika mereka memulai agresi, Huaxia tidak akan tinggal diam. Waktu telah berubah. Aku akan membalut lukaku terlebih dahulu dan memeriksa lukaku. Oke. Lin Yi melaju pelan. Para prajurit Meigo di depan penghalang jalan mengarahkan senjata mereka ke Lin Yi, seolah-olah meminta mereka berdua keluar dari mobil untuk diperiksa. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita lihat saja nanti. Aku akan turun dan melihatnya. Apakah ini akan berhasil? Mereka menodongkan pistol ke arahmu. Hanya mereka berdua. Bukan masalah besar. Dengan itu, Lin Yi menarik napas dalam-dalam. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kalau ada orang lain yang bersembunyi di dekat sini, aku akan menciptakan kesempatan untukmu. Segera pergi. Jangan khawatirkan aku. Itu tidak akan berhasil. Aku tidak bisa meninggalkanmu. Itu perintah, kata Lin Yi. Sekarang, seluruh dunia tahu bahwa biji itu ada di tangan kita. Jika orang-orang ini merebutnya, Huaxia akan malu. Ingat itu. Ya, mengerti, kata Zhou Liang dengan mata memerah. Kenapa kamu menangis? Aku belum mati. Aku cuma kasih tahu skenario terburuknya. Melihat Lin Yi keluar dari mobil, prajurit Meigon yang bertugas menghalangi jalan mengarahkan senjatanya ke kepalanya. Lin Yi mengangkat tangannya dan berjalan dengan hati-hati. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya curiga Anda membawa senjata mematikan. Saya akan menggeledah Anda sekarang. Lin Yi tidak melawan, melainkan melirik ke sekeliling. Sepertinya tidak ada siapa-siapa di sini. Dengan kata lain, hanya mereka berdua yang menjaga jalan ini. Dalam kasus itu, bahayanya akan sangat berkurang. Lin Yi mengangkat tangannya dan berdiri di depan mereka berdua. Salah satu dari mereka mengarahkan senjata ke kepala Lin Yi, dan yang terakhir memeriksa tubuhnya. Dia mencoba menemukan biji yang tersembunyi di tubuhnya. Tepat saat dia hendak menyentuh punggung bawahnya, Lin Yi menyerang balik. Dengan tangan kanannya, ia meraih laras senapan orang kedua. Dengan tangan kirinya, ia mencabut pisau bedah yang tersembunyi di punggung bawahnya. Cahaya dingin menyambar, dan garis darah muncul di leher orang yang telah menggeledah tubuhnya. Darah berceceran di mana-mana, bahkan di wajah Lin Yi. Orang kedua tampak marah, tetapi Lin Yi tidak memberi mereka kesempatan. Sama seperti sebelumnya, Lin Yi mengayunkan pisau bedah dan memotong arteri di lehernya. Lin Yi memanggil, dan Zhou Liang bergegas keluar dari mobil.
Bawa kedua orang ini ke mobil. Perlengkapan mereka akan menjadi perlengkapan kita. Zhou Liang dipenuhi banyak pertanyaan, tetapi dia tidak bertanya saat ini. Sebaliknya, dia mendengarkan instruksi Lin Yi dan membawa salah satu dari mereka kembali ke mobil. Lepaskan perlengkapan mereka, kata Lin Yi sambil menyalakan mobil. Bos, kita bisa kembali ke zona aman setelah kita menyingkirkan penghalang jalan. Kenapa kita masih butuh ini? Ini konspirasi. Kita mungkin tidak bisa kembali. Lin Yi kembali ke jalan semula dan menuju ke arah lain. Demi mendapatkan lebih banyak biji, Mei Guo diam-diam bekerja sama dengan orang asing lainnya. Itulah sebabnya mereka datang ke sini, mereka ingin memanfaatkan situasi ini. Lin Yi melihat sekeliling dengan hati-hati dan berkata dengan ekspresi yang dalam. Apa yang kita hadapi tadi mungkin saja merupakan rintangan pertama. Akan ada rintangan kedua atau bahkan ketiga setelah itu. Kita pasti akan dihentikan. Jika mereka tahu dua orang terbunuh, mereka pasti punya sesuatu untuk kita. Mereka bisa bertindak lebih liar lagi dan itu akan semakin merugikan situasi kita. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Bertemu mereka. Kita hanya bisa mencobanya, kata Lin Yi. Ketika kami mencoba berkumpul kembali sebelumnya, mereka menggagalkannya. Bahkan dengan kehadiran pasukan bersenjata resmi, mereka tidak menahan diri, yang menunjukkan bahwa mereka telah mengantisipasi gerakan kami. Itulah sebabnya mereka melemparkan granat untuk menggagalkan rencana kami. Jika kami mencoba kembali sekarang, kami pasti akan menghadapi perlawanan yang hebat, mereka tidak akan membiarkan kami berkumpul kembali dengan mudah. Kalau begitu, situasinya tidak akan mudah diatasi, kata Zhou Liang gugup. Pertama, lepaskan senjata dan rompi anti peluru mereka. Aku akan mencoba mencari jalan kembali, melihat apakah ada peluang untuk melarikan diri. Jika tidak berhasil, kita akan mencoba berkumpul kembali dengan mereka. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Setelah memberikan tugas, Zhou Liang membongkar senjata dan perlengkapan kedua prajurit Mei Guo sesuai permintaan Lin Yi. Ia meletakkan satu set perlengkapan di kursi penumpang untuk digunakan Lin Yi. Namun, jenazah tersebut tidak langsung dibuang di tempat. Sebaliknya, mereka bersiap mencari tempat terpencil untuk membuangnya nanti. Lin Yi mengendarai mobil melewati kota, tetapi setiap jalan dijaga. Yang paling penting, angkatan bersenjata lokal tampaknya berada di pihak yang sama dengan Mei Guo. Bagi Lin Yi, tekanannya makin meningkat. Bab 1782. Strategi baru. Meskipun dia keluar dari bahaya untuk saat ini, pergerakan Lin Yi selalu hati-hati. Itu karena banyak orang asing yang datang ke sini. Orang-orang itu bukan orang bodoh. Mereka tidak akan bertarung dengan tim satu. Mereka akan memikirkan cara untuk menghindari medan perang. Hanya masalah waktu sampai dia bertemu mereka. Jika mereka tidak dapat mencapai daerah aman dalam kurun waktu ini, hasilnya akan lebih buruk. Adapun anggota tim satu, demi melindungi diri, mereka akan terus bertarung. Pertarungan terus-menerus akan meningkatkan bahaya dan ketegangan tim satu. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat Lin Yi. Seiring berlalunya waktu, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Lin Yi mengemudi dengan hati-hati dan penuh perhatian, tidak melewatkan satu detail pun. Ada juga banyak orang yang bersembunyi dalam kegelapan yang tidak ikut berpartisipasi tetapi malah menunggu kesempatan untuk menyergap. Jika dia bertemu mereka di sini, tidak perlu mengatakan apapun tentang hasilnya. Tetapi yang paling membuat Lin Yi khawatir bukanlah situasi kacau di depannya, melainkan pria berpakaian hitam yang akan muncul untuk mengambil biji itu. Jika pria berpakaian hitam muncul, dengan serigala di depan dan harimau di belakang, peluangnya untuk bertahan hidup akan tipis. Otak Lin Yi berputar cepat. Berdasarkan situasi ini, ada 3 jalan di depannya. Pertama, menemukan jalan menuju kedutaan akan menjadi hasil yang paling memuaskan. Akan tetapi, berdasarkan situasi saat ini, hal ini mungkin tidak berhasil. Kedua, mereka harus bertemu dengan tim satu. Akan tetapi, dibandingkan dengan pendekatan pertama, ini bahkan lebih sulit. Orang asing itu tahu betul bahwa begitu mereka bertemu dengan tim satu, mustahil untuk mendapatkan biji itu. Oleh karena itu, pendekatan ini juga sangat sulit dan berbahaya. Ketiga, ia harus menemukan tempat untuk bersembunyi dan menghindari orang-orang ini. Kemudian, ia harus memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dibandingkan dengan 2 pilihan pertama, ini akan jauh lebih aman. Namun pendekatan ini tidak dapat menyelesaikan masalah substantif. Setelah memikirkannya, Lin Yi memutuskan untuk mencoba 2 metode pertama. Jika tidak berhasil, ia hanya bisa memilih cara terbaik berikutnya. Menatap langit yang mulai gelap, Lin Yi memeriksa tangki bahan bakar. Untungnya, Zhou Liang cukup pintar untuk mengisi tangki bahan bakar terlebih dahulu. Setelah sekian lama berkeliling kota, mereka masih bisa menempuh jarak 300 km lagi dengan sisa bahan bakar. Asalkan tidak terjadi hal tak terduga, seharusnya ini sudah cukup. Sekarang, mereka hanya harus mencari jalan keluar. Lin Yi melajukan mobilnya dengan santai. Zhou Liang,
yang duduk di kursi belakang, mengarahkan pistolnya keluar jendela. Jika ia menyadari ada bahaya, ia akan langsung menyerang. Namun, setelah mencoba beberapa jalan, ia menyadari bahwa semuanya terhalang. Mustahil untuk kembali ke zona aman. Bos, situasinya sepertinya tidak baik. Zhou Liang mengerutkan bibirnya. Lingkungan kedutaan sepertinya telah ditutup. Bukan hanya buruk, kata Lin Yi. Saya merasa kota Panem telah dikunci. Atas perintah Mei Guan, mereka pasti akan membatasi angkatan bersenjata kita. Beberapa orang dari kedutaan hanya akan menjadi setetes air dalam lautan mengingat situasi saat ini. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau begitu, bukankah kita berdua pada dasarnya berada di ambang kematian? Jangan terlalu optimis. Kita sudah hampir mati. Pijatan yang kurindukan. Kenapa kau masih memikirkan hal-hal ini di saat seperti ini? Lin Yi mengomel sambil bercanda. Dia merasa Zhou Liang membiarkan dirinya lepas. Karena tidak ada jalan keluar, wajar saja kita harus mati dengan bermartabat. Zhou Liang melihat sekeliling. Kita mau kemana sekarang? Rasanya seperti berada di daerah kumuh. Kita tidak bisa kembali ke kedutaan. Kita di pinggiran kota. Ayo kita cari tempat bersembunyi untuk sementara waktu. Lin Yi mengamati sekeliling dan menyadari bahwa daerah itu terisolasi dan terpencil. Ia menyarankan, saat ini, kita terlalu terekspos. Sebaiknya kita cari tempat bersembunyi dulu, baru cari cara menghubungi kedutaan. Tapi saya pikir kalau mereka tidak segera menemukan kita, mereka mungkin akan memberlakukan lockdown di seluruh kota dan memulai pencarian menyeluruh, jawab Zhou Liang. Tidak masalah. Investigasi semacam ini hanya gerimis. Tidak terlalu mengancam kita. Dalam pandangan Lin Yi, selama lawan tidak memiliki persenjataan berat, menghadapi mereka tidak akan terlalu sulit mengingat kemampuannya dan Zhou Liang. Bahkan jika mereka berhadapan dengan personel asing di kota Panem atau prajurit Mei Guan, mereka tidak akan menimbulkan ancaman dalam skenario pertarungan jarak dekat. Keselamatan mereka tidak akan terancam. Lin Yi tidak mengkhawatirkan mereka, melainkan kaki tangan orang-orang berpakaian hitam. Dia 90% yakin bahwa pihak lain akan muncul. Terakhir kali dia berada di Dora, pria berbaju hitam itu sudah terlalu kuat baginya. Jika bukan karena kedatangan Song Jinmin yang tepat waktu, peringatan kematiannya akan jatuh dalam beberapa bulan. Oleh karena itu, ia harus mencari tempat aman untuk bersembunyi sebelum mereka menemukannya. Jika tidak, dia dan Zhou Liang tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Mengikuti instruksi Lin Yi, Zhou Liang merapikan peralatan di dalam mobil dan membungkusnya. Lin Yi terus berkendara di sekitar daerah kumuh kota Panem, mencari tempat untuk bersembunyi. Baru ketika langit berangsur-angsur gelap dan bulan tampak jelas, mereka menemukan tempat sepi dan menghentikan mobil. Bos, apakah kita keluar dari mobil? Aku melihat ember plastik di samping mobil. Pergi dan ambilkan. Apa-apaan ini? Aku pewaris generasi kedua yang kaya dengan kekayaan bersih puluhan miliar. Apa kau mau aku memunguti sampah? Sudahlah, pergi saja, kata Lin Yi. Ada pipa di dekat sini, ambil juga. Tentu saja. Zhou Liang tidak membuang waktu dan mengikuti instruksi Lin Yi untuk mengambil ember plastik dan pipa air. Setelah kamu mendapatkan barang-barangnya kembali, kuras bahan bakar dari tangki. Kita akan sangat membutuhkannya, perintah Lin Yi. Setelah selesai, tunggu aku di mobil. Aku akan segera kembali. Setelah memberikan instruksi, Lin Yi tidak tinggal diam. Dia diam-diam berlari keluar dari gang sempit menuju jalan yang agak lebih lebar. Hari sudah mulai malam, dan tidak banyak orang di jalan, hanya sesekali pejalan kaki dan kendaraan. Tatapan mata Lin Yi bagaikan seekor elang yang mencari mangsa yang cocok di jalan. Beberapa menit kemudian, Lin Yi menatap tajam seorang pria berkaus singlet. Di sampingnya ada dua teman wanita yang kepadanya dia memamerkan ponsel barunya. Tampaknya itu Huawei. Setelah mengunci sasaran, Lin Yi berjalan ke arah pemuda itu dan menepuk bahunya. Tuan, saya punya permintaan. Berdiri di depan pemuda itu, Lin Yi sengaja berbicara dalam bahasa Spanyol. Pemuda yang sedang membual itu melihat Lin Yi tiba-tiba muncul dengan sedikit kesombongan di matanya. Kedua wanita di sampingnya juga melirik Lin Yi dengan tatapan menggoda, tidak antusias. Karena ras dan budayanya, penampilan Lin Yi tidak berguna di sini. Mengapa kamu mencariku? Perkenalkan diri saya dulu. Saya Qin Han, orang Huaxian yang bekerja di sini. Saya ingin pergi ke Jalan Sangma, tapi saya tidak tahu harus kemana. Bisakah Anda menunjukkan jalannya? Bab 1783. Mari kita lihat siapa yang bisa berlari lebih cepat. Jalan Sangnia yang dibicarakan Lin Yi adalah tempat dia dan Zhou Liang berada sekarang. Tentu saja, aku tidak akan meminta bantuanmu tanpa imbalan, kata Lin Yi. Saya punya $100 di saku saya. Kalau kamu mau bantu, saya bisa kasih sio ini. Mata pemuda itu berbinar saat melihat uang $100 di tangan Lin Yi.
Tempat ini sudah sangat dekat dengan permukiman kumuh. Kondisi kehidupan penduduk di sini tidak terlalu baik. Kalau tidak, dia tidak akan bisa pamer di depan kedua gadis itu hanya dengan membawa ponsel. Uang $100 Amerika Serikat di tangan Lin Yi bukanlah jumlah yang kecil bagi pemuda itu. Apakah kamu yakin jika aku memberitahukan tempatnya, kamu akan memberiku $100 ini? Pemuda itu menegaskan. Tentu saja, $100 tidak ada artinya bagiku. Tidak perlu berbohong padamu. Pemuda itu sangat gembira dan menunjuk ke jalan di belakang Lin Yi. Ikuti jalan ini kembali, lalu belok kiri. Setelah sampai di persimpangan, belok kanan, dan selesai. Sekarang kamu bisa memberiku uangnya. Tunggu, bahasa Spanyolku kurang bagus. Aku tidak begitu mengerti apa yang kamu bicarakan. Bisakah kamu mengantarku ke sana? Bagaimana mungkin? Aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Apa menurutmu waktuku tidak berharga? Tanya pemuda itu sambil memeluk pinggang kedua wanita itu. Tidak, tidak. Aku yang bayar, kata Lin Yi. Jika kamu bersedia menunjukkan jalannya, aku bisa memberimu tambahan $50. Kau yakin? Pemuda itu sedikit tergoda. Tentu saja. Aku sudah bilang. Aku punya banyak uang. $150 tidak ada apa-apanya bagiku. Jika memungkinkan, Lin Yi akan mengeluarkan lebih banyak uang untuk menggoda pihak lain. Namun, keadaan tidak berjalan sesuai keinginannya. Ia hanya memiliki sekitar $150 tersisa di sakunya. Mata pemuda itu bergerak cepat, seakan-akan dia telah menemukan peluang bisnis. Jika kamu bersedia membayar $150, aku bersedia membawamu ke sana. Setuju, kata Lin Yi, asalkan kau membawaku ke Jalan Sangma, uangnya akan menjadi milikmu. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, pemuda itu menatap kedua teman perempuannya di sampingnya. Tunggu aku di sini sebentar. Aku akan segera kembali. Kami mau ikut denganmu. Membosankan sekali tinggal di sini, keluh teman perempuannya. Ayo pergi bersamamu. Kotor sekali. Lebih baik kau tidak pergi. Aku janji aku akan kembali dalam 10 menit. Aku tidak akan membuatmu menunggu. Baiklah kalau begitu, cepat kembali. Pemuda itu menghibur teman wanitanya dan membawa Lin Yi ke jalan di belakangnya. Lin Yi merasa ini benar-benar negeri ajaib. Dia bisa pamer di sini hanya dengan telepon, dan dia bahkan memancing 2 orang. Tak banyak yang bisa dikomentari. Produk-produk Huaxian memang luar biasa, dan Huawei pun luar biasa. Mereka berdua berjalan menyusuri jalan setapak. Pemuda itu terus mengamati Lin Yi, seolah ingin tahu berapa banyak uang yang dimilikinya. Namun, ketika sampai di gang, pemuda itu tiba-tiba menghentikan langkahnya. Lin Yi berbalik. Kenapa kita tidak melanjutkan? Senyum muncul di wajah pemuda itu. Ia mengeluarkan belati dari pinggangnya dan berjalan menuju Lin Yi. Melihat belati di tangan pihak lain, Lin Yi menyadari bahwa gayanya cukup baru. Seharusnya tidak digunakan untuk melakukan kejahatan. Kemungkinan besar dia membawanya untuk pamer. Kalau kamu nggak mau celaka, serahkan semua uangmu. Aku nggak akan celakain kamu. Apakah kamu akan merampokku? Lin Yi hampir tertawa karena marah. Sialan, aku sudah susah payah merampokmu, dan sekarang kau pikir kau bisa berbuat curang padaku. Ya, kuharap kau serahkan semua uangnya. Jangan paksa aku menggunakan kekerasan, itu tidak baik untukmu. Saya hanya punya S150 di saku saya, tidak sebanyak yang Anda pikirkan. Kau mempermainkanku. Bisa dibilang begitu, Lin Yi bersandar di dinding dan berkata. Saya tertarik dengan ponsel Anda, jadi bagaimana kalau Anda bekerja sama dengan saya? Seorang pria Huaxian berani merampokku, kau cukup berani. Pemuda itu, sambil menghunus pisau, menerjang Lin Yi. Namun sebelum bilah pedang itu dapat mencapainya, ia mendapati pergelangan tangannya tak dapat bergerak dan tak dapat digerakkan. Dengan kemampuan itu, kamu mungkin ingin pulang dan berlatih lebih banyak. Kamu masih kurang sedikit. Lin Yi meraih pergelangan tangannya, memutarnya tajam ke atas, dan pisau itu terlepas dari genggaman pemuda itu. Lin Yi menangkapnya dan dengan cepat menusukkannya ke perut pemuda itu. Pemuda itu memegangi lukanya, matanya terbelalak karena terkejut, tidak menyangka akan mengalami kejadian seperti itu. Namun tak lama kemudian, ia kehilangan kesadaran dan pingsan di tanah. Apakah dia hidup atau mati akan bergantung pada keberuntungannya. Lin Yi mengambil telepon dari tangan pihak lain dan menghilang di malam hari, bergegas menemui Zhou Liang. Dengan keterampilan Lin Yi, bahkan jika dia berada di jalanan, akan mudah untuk merebut telepon itu. Namun, ia tidak ingin membuat terlalu banyak keributan. Ia harus selalu bersembunyi demi keselamatannya. Bos, kamu kemana? Aku sudah mengambil bensinnya. Mungkin masih cukup untuk berkendara beberapa kilometer. Saya keluar dan mencuri ponsel. Kamu ingat nomor kedutaannya? 005078371058, kurasa begitu. Zhou Liang berkata, kamu bisa mencarinya di internet. Orang malang ini bahkan tidak punya jaringan 4G. Tunggu,
Aku ingat ada kartu nama kedutaan di mobil. Chen Qingfeng yang memberikannya padaku. Biar aku cari. Untuk memastikan keakuratan nomor telepon tersebut, Zhou Liang menggeledah kotak sandaran tangan dan menemukan kartu nama. Selalu ada jalan keluar, desah Zhou Liang. Asalkan teleponnya tersambung, kita akan aman. Lin Yi mengambil kartu nama itu dan menekan nomor yang tertera di sana. Namun, alangkah putus asanya mereka karena tidak dapat melewatinya. Tak satu pun dari 3 panggilan di telepon itu yang berhasil tersambung, bahkan nada sibuk pun tak terdengar. Telepon akan otomatis ditutup setelah sekitar setengah menit. Tidak mungkin organisasi sepenting ini memiliki sinyal lemah, kan, kata Zhou Liang putus asa. Ini tidak ada hubungannya dengan sinyal. Kemungkinan besar sinyal di sekitar telah diblokir, kata Lin Yi dengan suara rendah. Mei Guan ikut campur dengan paksa. Itulah sebabnya hal seperti itu terjadi. Kita tidak mungkin bisa kembali. Mereka juga tidak mungkin mengirim bala bantuan. Oke, sekarang bukan saatnya marah. Setidaknya kita sudah terbebas dari bahaya untuk saat ini. Itu hal yang baik. Ayo kita cari tempat untuk menenangkan diri dan memikirkan sesuatu. Dengan situasi saat ini, rasanya tidak aman untuk pergi kemanapun. Belum tentu. Aku tahu tempat bernama Sektor Chulen. Kita bisa lihat-lihat di sana. Chulen, gumam Zhou. Aku pernah dengar tempat ini sebelumnya. Kurasa ini daerah kumuh di Panem. Kudengar tempat ini berantakan. Itulah yang kita cari. Sempurna untuk kita sembunyikan, kata Lin Yi. Lagi pula, orang-orang yang tinggal di daerah kumuh memang terlahir untuk membenci para pejabat. Kita bisa memanfaatkan mereka. Bab 1784. Mata uang keras. Bos, kok kamu bisa sehebat itu? Bahkan sekarang, pikiranmu masih tajam banget. Petik 2. Biasanya, lebih sedikit bermain-main membantu menjaga pikiran tetap jernih. Petik 2. Bagaimana mungkin, aku berhenti menggunakan tanganku sejak SMP, aku sangat memperhatikan kesehatanku. Sangat mengesankan, kata Lin Yi. Ketika saya masih di sekolah menengah, saya bahkan belum menonton film Jepang apapun. Petik 2. Bos, sekarang bukan saatnya membahas ini. Kita harus segera ke Chulen. Dengan begitu, situasinya akan lebih aman. Ayo pergi. Seberapa jauh dari sini ke Chulen? Tidak jauh, hanya 8 km, kata Lin Yi. Ayo berkompetisi dan lihat siapa yang bisa berlari lebih cepat. Sialan, kamu nggak tahu malu. Aku masih bawa bensin. Lin Yi tidak tahu sampai batas mana dia berlari, tetapi dia telah berlari 17 menit dan 1 detik sebelumnya. 8 km di depannya tidak berarti apa-apa baginya, dan itu mudah baginya. Dia untuk menang. Namun, kondisi jalan di depannya tidak bagus, yang sangat membatasi kecepatannya. Selain itu, ia juga harus membantu Zhou Liang mengangkut gas. Keduanya menghabiskan waktu hampir 1 jam sebelum tiba di distrik Chulen. Meskipun ini adalah daerah kumuh, tempat ini bagaikan surga di bumi bagi mereka berdua. Sambil menatap cahaya yang tersebar di depannya, Zhou Liang bersandar pada dinding tanah dan terengah-engah. Akhirnya aku benar-benar mengerti betapa pentingnya perdamaian saat ini. Kalau ada yang berani bilang negara asing baik padaku di masa depan, 11 akan datang dan menamparkan mereka. Berada jauh dari api perang membuat mereka berdua merasa seolah-olah telah lolos dari kematian. Setidaknya, mereka tak lagi takut. Hidup mereka kembali di tangan mereka, dan mereka punya ruang bernapas. Lin Yi mengeluarkan kotak rokok kusut dari sakunya dan menyerahkan satu kepada Zhou Liang seolah-olah dia tengah merayakan kedamaian yang mereka nikmati. Mereka berdua duduk bersama dan mengembuskan asap rokok. Momen ini terasa sangat nyaman. Namun, pada saat ini, banyak orang mengelilingi mereka dan melihat ke arah mereka. 2 di antaranya dengan waspada. Ini daerah kumuh. Bagi penduduk setempat, melihat 2 manusia teran di sini seperti melihat 2 panda raksasa berlarian di jalan. Namun yang paling menarik perhatian mereka adalah rokok di tangan Lin Yi. Meskipun daerah kumuh dapat menyediakan bahan-bahan kehidupan dasar ini. Akan tetapi, bagi mereka, rokok adalah barang mewah dan tidak bisa dihisap sembarangan. Karena orang-orang bertelanjang kaki ini adalah kaum miskin di daerah kumuh, tembakau lebih menarik bagi mereka daripada barang-barang mewah tersebut. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa tembakau adalah mata uang keras. Lin Yi mengangguk sopan, lalu melemparkan rokok dan korek api kepada mereka. Orang-orang miskin itu begitu gembira sehingga mereka membagi sisa rokok di dalam kotak secara sama rata. Bahkan ada kasus di mana 2 atau 3 orang bergantian merokok satu sama lain. Melalui diplomasi tembakau, Lin Yi mendapatkan kepercayaan penduduk setempat. Tatapan mereka tak lagi waspada, dan mereka menjadi ramah. Aku benar-benar tidak menyangka beberapa batang rokok bisa memberi efek sebesar ini, kata Zhou Liang sambil tersenyum pahit. Kalian tidak pernah miskin dan tidak pernah mengalami kehidupan seperti itu. Apakah keluargamu tidak kaya? Saya berasal dari panti asuhan. Orang tua saya menjual darah mereka untuk membiayai pendidikan anak mereka.
Itu adalah pengalaman yang tragis. Zhou Liang belum pernah mengalami kehidupan seperti itu sebelumnya, jadi dia tidak tahu bagaimana menghibur Lin Yi. Masa-masa sulit telah berakhir. Kau sekarang menjadi taipan terkenal di Huaxia. Masa-masa sulitmu telah berakhir dan masa-masa indah telah tiba. Jadi saya cukup penasaran, sebagai seseorang yang terlahir dengan sendok perak, bagaimana Anda bisa memandang hidup dan mati dengan begitu acuh tak acuh. Entahlah, mungkin karena emosi yang sedang memuncak, di luar kendali, Zhou Liang mengangkat bahu, duduk bersila, dan berbicara sambil berpikir. Suatu ketika saya sedang makan malam dengan beberapa teman, kami melihat berita tentang seorang wanita yang secara tidak sengaja jatuh ke air, dan seorang pria melompat untuk menyelamatkannya. Wanita itu diselamatkan, tetapi prianya tenggelam. Lin Yi membuang abu rokoknya, aku juga pernah mendengar berita itu, aku sangat mengaguminya. Apa yang bisa dikagumi? Dia bodoh karena menukar nyawanya sendiri dengan nyawa orang lain, kata Zhou Liang. Dari sudut pandang lain, apa yang Anda katakan juga masuk akal. Sebenarnya, sebelum ini, saya selalu berpikir dengan cara yang sama. Saya selalu berpikir bahwa orang-orang seperti itu tidak terlalu pintar. Manusia hanya punya satu kehidupan, dan hidup lebih penting daripada apapun. Zhou Liang menyeringai dan berkata, tapi di siang hari, aku tiba-tiba menyadari bahwa terkadang emosi tidak dikendalikan oleh akal sehat sama sekali. Aku merasa jika aku bisa menyimpan 10 kilogram biji ini, hidupku sama sekali tidak penting. Kau telah bangkit dan menemukan arti hidup yang sebenarnya, kata Lin Yi sambil tersenyum. Lihat dirimu. Aku mendesah penuh emosi, tapi kau malah menertawakanku. Sejujurnya, aku tidak menertawakanmu, kata Lin Yi. Dalam menghadapi keadilan nasional, kepentingan pribadi tidaklah penting. Memang, itulah kenapa aku bisa melupakannya saat itu. Lin Yi menepuk bahu Zhou Liang. Tunggu di sini sebentar. Ada toko di depan. Aku akan membeli sesuatu dan mengisi perut kita dulu sebelum memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Beli lagi. Aku kelaparan. Kita lihat saja nanti. Aku hanya punya sekitar $100 tersisa di sakuku. Aku akan membeli sebanyak yang ku bisa. Lin Yi berdiri dan berjalan menuju toko sederhana di depannya. Tatapan semua orang tertuju pada Lin Yi. Menurut mereka, Teran dengan tubuh rapuh adalah target sempurna untuk perampokan. Lin Yi mengabaikan tatapan orang lain dan langsung berjalan menuju toko kecil itu. Toko itu sudah bobrok. Rak-raknya terbuat dari batu bata dan kayu. Suasana di sekitarnya dipenuhi bau tak sedap. Lalat berkerumun berkelompok, bahkan ada kecoa dan tikus di sudut-sudut ruangan. Barang-barang yang dijual di toko kecil itu juga beragam dan aneh, tetapi kebanyakan adalah makanan segar. Namun, kemasan dan desainnya kebanyakan aneh. Yang membuat Lin Yi senang adalah selain makanan, rokok dan anggur juga dijual di sini, tetapi kualitasnya tidak bagus. Namun, saat ini, masalah kualitas sudah tidak penting lagi. Ia harus mengisi perutnya dulu. Setelah menanyakan harganya, Lin Yi semakin terkejut. Barang-barang itu ternyata sangat murah, dan ia pun terkesima. Setelah membeli sekantong besar barang-barang, dia hanya menghabiskan sekitar $30. Dia merasa uang di sakunya cukup untuk dia dan Zhou Liang tinggal di sini selama seminggu. Setelah membeli barang-barang dan kembali ke sisi Zhou Liang, Lin Yi berkata, cepat makan. Kita cari tempat sembunyi nanti. Zhou Liang mengambil sepotong roti dan memakannya dalam suapan besar. Namun, ia melihat sekeliling untuk mencegah kecelakaan. Mengapa saya merasa orang-orang ini menatap kita dengan ekspresi buruk? Lin Yi mengangguk. Itulah sebabnya aku bilang cepat makan. Seseorang bisa datang dan merampok kita kapan saja. Kalau ada yang berani ambil barang-barangku, aku tendang saja bolanya. Bab 1785. Rencana baru Lin Yi. Mereka berdua melanjutkan dengan berani. Mereka sama sekali tidak peduli dengan orang-orang yang melihat. Dan saat mereka makan, bos, apa langkah selanjutnya dari rencanamu? Tanya Zhou Liang sambil makan. Sinyal kedutaan telah terputus. Kemungkinan besar kami tidak akan bisa menghubunginya. Bersama mereka. Petik 2. Tapi kita tidak bisa menyerah, kata Lin Yi. Setelah makan malam, mari kita cari tempat untuk beristirahat dan melihat apakah ada alat komunikasi di dekat sini. Jika kita tidak bisa menghubungi kedutaan, kita bisa menghubungi negaranya. Namun, keberuntungan kita akan menentukan apakah kita bisa menemukan alat komunikasi. Situasi di luar negeri benar-benar berbeda dari di dalam negeri. Di Huaxia, hampir semua orang menggunakan ponsel, tetapi berbeda di daerah kumuh. Bahkan tembakau telah menjadi mata uang keras. Sangat sulit menemukan ponsel atau telepon rumah di sini. Oleh karena itu, mereka hanya bisa mencoba peruntungannya. Hah, bos, cepat makan. Kamu masih harus kerja setelah kenyang. Zhou Liang yang sedang makan roti berkata, perutku sedang tidak enak badan, aku tidak akan makan untuk saat ini, kata Lin Yi. Aku hampir selesai.
Aku akan selesai setelah menghabiskan roti ini. Zhou Liang makan lebih cepat, dan Lin Yi mengemasi barang-barangnya, siap untuk pergi kapan saja. Di tempat seperti itu, seharusnya tidak sulit untuk menemukan tempat berlindung. Permisi. Tepat saat mereka berdua hendak pergi setelah makan, mereka mendengar suara-suara datang dari kerumunan. Dia mendongak dan melihat lebih dari 10 pria berjalan ke arahnya. Lin Yi mendongak dan menyadari bahwa orang-orang di depannya semuanya berpakaian seperti penjahat. Namun, mereka mengenakan pakaian. Di daerah kumuh, mereka dianggap kaya, tetapi sikap mereka tampak tidak ramah. Ketika mereka melihat orang-orang ini, orang-orang yang datang untuk menonton asap secara tidak sadar mundur ke samping dan menjauhkan diri. Belasan orang berdiri di depan Lin Yi. Huaxian, siapa yang memintamu datang ke sini? Orang yang berbicara itu botak. Ia mengenakan celana pantai warna-warni dan tank top. Ada kalung perak di lehernya saat ia menatap Lin Yi. Namanya Baso, dan dia memiliki prestis sebesar di daerah kumuh. Bosnya, Maksa, adalah bos daerah kumuh. Meskipun tempat ini sangat miskin, Maksa menguasai lebih dari 70% sumber daya di distrik Chulen. Siapapun yang datang ke daerah kumuh ini tak akan bisa lepas dari cengkeraman mereka. Ini bukan rumahmu. Tidak bisakah kami berkunjung? Tentu saja, tapi kau harus menyerahkan setengah perlengkapanmu sebelum aku bisa membiarkanmu. Tetaplah di sini. Zhou Liang memasukkan potongan roti terakhir di tangannya ke dalam mulutnya dan meneguk air. Aku tidak punya uang, tapi aku punya kehidupan. Lakukan saja sesukamu. Melihat Zhou Liang berbicara, Lin Yi tersenyum dan menerjemahkan untuknya, memberinya kesempatan untuk pamer. Kamu tidak mau memberikan uangnya, kata Baso tegas. Kalau kau mau bekerja sama, aku hanya akan mengambil setengah dari persediaanmu. Kalau kami harus bertindak, kami akan mengambil semua yang kau miliki. Aku juga berpesan, jangan pikir kau bisa menindas kami hanya karena kami dari Huaxia. Kami semua orang dewasa di sini, dan kau harus membayar harga atas tindakanmu. Baso menatap Zhou Liang dengan ekspresi dingin. Tempat ini lebih kacau daripada Huaxia. Tidak ada hukum yang bisa melindungimu. Jika kau tidak bekerja sama, apa yang terjadi selanjutnya mungkin akan membuatmu menyesali perbuatanmu. Sudah kubilang, aku tidak punya uang, tapi aku punya kehidupan. Tapi, kecil kemungkinannya kau akan merebutnya dari kami. Baso tidak menjawab. Ia melambaikan tangan kepada bawahannya di belakangnya. Lakukan, ambil apa yang mereka miliki, lalu usir mereka dari Chulen, mereka tidak. Selamat datang di sini. Dua bawahan Baso keluar. Sasaran utama mereka adalah Zhou Liang. Zhou Liang tanpa ragu melompat dan menendang salah satu dari mereka, membuatnya terpental. Kemudian, dia mencengkeram kepala orang itu dan menendang wajahnya. Yang terakhir menjerit dan berguling-guling di tanah karena kesakitan. Namun, Zhou Liang tidak menyerah saat menginjak lehernya. Ia bisa mengirimnya minum teh bersama Tuhan jika ia mengerahkan sedikit kekuatan. Melihat Zhou Liang mengalahkan mereka berdua dengan mudah, Baso dan yang lainnya tanpa sadar mundur. Mereka tidak menyangka pria Huaxian di depan mereka begitu jago bertarung. Sekarang, apakah kamu masih akan merampas barang-barang kami? Pasukan Baso terus mundur, dengan jarak setidaknya 5 meter di antara mereka. Begini, ini wilayah Bos Maksa. Kalau kau berani menyerang orang-orang kami, Bos Maksa tidak akan membiarkanmu lolos. Bawa kami kepadanya. Aku akan lihat apa yang bisa dia lakukan padaku. Orang yang berbicara bukanlah Zhou Liang, melainkan Lin Yi. Jangan khawatir, bahkan jika kamu tidak pergi dengan sukarela, aku akan meminta seseorang untuk mengantarmu. Kata Baso. Kalau begitu, ayo pergi, kita tidak ingin membuat keributan. Bawa mereka pergi. Baso melambaikan tangannya, dan anak buahnya memposisikan diri di belakang Lin Yi dan Zhou Liang. Namun, tak seorang pun bergerak lebih jauh, bersiap menggiring keduanya untuk menghadapi Maksa. Zhou Liang yang sedikit bingung, mencondongkan tubuh dan berbisik kepada Lin Yi. Bos, apakah Anda punya rencana baru? Yang bernama Maksa pastilah penguasa daerah kumuh itu. Kalau kita bisa bertemu dan mengalahkannya, kita bisa membangun pijakan. Lin Yi mengamati sekelilingnya dan berbisik balik. Lalu, dengan menggunakan sumber dayanya, kami bisa menghubungi kedutaan atau rumah, dan kami bisa diselamatkan. Mendengar kata-kata Lin Yi, Zhou Liang menjadi tercerahkan. Dia mengagumi Lin Yi dari lubuk hatinya. Pantas saja bos bisa menjadi ketua tim satu di usia semuda itu. Otaknya jauh lebih tajam daripada dirinya. Permukiman kumuh itu dibangun di atas bukit. Ketinggian bukit mencerminkan status penduduk setempat. Semakin tinggi seseorang mendaki bukit, kualitas rumah semakin membaik dan lampu semakin banyak. Dari pengamatan ini, jelaslah bahwa mereka yang tinggal di puncak bukit tampaknya berada dalam kondisi yang lebih baik. Terlebih lagi, yang terpenting, jalan dibangun di atas bukit. Meskipun agak terjal, berkendara pun tak jadi masalah.
Di puncak gunung ini terdapat sebuah bangunan dua lantai yang bagian dalamnya terang benderang. Berdiri di luar, samar-samar tercium aroma bunga. Memasuki halaman, Lin Yi melihat sekeliling. Halamannya kira-kira setengah ukuran lapangan sepak bola, dan dipenuhi bunga dan tanaman. Ada juga 4 mobil yang terparkir di sudut. 3 di antaranya adalah mobil diesel bertenaga tinggi, dan yang terakhir adalah BMW seri 7. Di tempat seperti distrik Chulen, Anda harus menjadi seseorang yang istimewa untuk memiliki gedung seperti itu dan 4 mobil pada saat yang sama. Dia akan dianggap kaya dimanapun di dunia. Lin Yi tersenyum. Sepertinya tebakannya benar. Apa yang perlu dia lakukan selanjutnya adalah memikirkan cara untuk mengalahkan pria bernama Maksa itu. Bab 1786. Bahaya terhindar. Bos, orang yang tinggal di sini tampaknya sangat kaya. Tentu saja, hanya BMW seri 7 saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa orang tersebut hidup di dalamnya tidaklah mudah. Tapi dia sudah kaya raya. Kenapa dia masih tinggal di daerah kumuh? Sungguh hina. Kamu meremehkan sifat manusia, kata Lin Yi. Ini permukiman kumuh terbesar di kota Pabem. Bahkan polisi pun enggan datang ke sini. Ini wilayah yang melanggar hukum. Orang-orang yang berkuasa di sini bagaikan kaisar lokal. Mereka bisa mengendalikan sumber daya distrik Chulen sesuka hati dan bahkan membentuk pasukan bersenjata skala kecil. Jika Anda jadi Anda, apakah Anda bersedia pergi ke tempat lain dan menjadi orang biasa? Mendengar kata-kata Lin Yi, Zhou Liang menjadi tercerahkan. Lebih baik jadi kepala ayam daripada ekor burung phoenix. Memang bagus bisa mengambil keputusan di sini. Tunggu di sini sebentar. Aku akan memberitahu bos Maksa tentang ini. Keduanya tak bersuara. Mereka berdiri diam di pintu masuk villa. Baso langsung masuk. Namun, dalam beberapa menit, dia keluar dan berkata kepada Lin Yi. Masuklah bersamaku. Bos Maksa ingin bertemu denganmu. Lin Yi mengangguk dan berbisik di telinga Zhou Liang. Hati-hati saat masuk. Maksa dianggap tokoh penting. Dia mungkin tahu kejadian siang itu dari televisi dan berita. Begitu kau menyadari ada yang tidak beres, segera amankan dia. Dimengerti, kata Zhou Liang dengan sungguh-sungguh. Di bawah pimpinan Baso, mereka berdua tiba di bagian dalam villa. Tanpa diduga, desain villa itu sangat bergaya Huaxian. Ada banyak tempat yang mencerminkan unsur Huaxian, yang mengejutkan mereka berdua. Di sofa duduk seorang pria berusia 40-an. Jenggotnya terkulai dan tubuhnya agak gemuk. Ia tampak sangat bugar. Seperti yang diduga, pria ini adalah Maksa. Di belakangnya berdiri 2 baris orang, yang tampaknya adalah pengawalnya dan... Sejak dia masuk, Lin Yi telah mengamati Maksa. Dia memperhatikan bahwa ekspresi wajah orang itu tidak berubah sama sekali. Dilihat dari ini, dia tampaknya tidak tahu apa yang terjadi pada hari itu. Untuk saat ini, dia dan Zhou Liang aman. Ketika melihat mereka berdua, Maksa menyalakan cerutu dan menyilangkan kakinya, menunjukkan sikap superior. Kenapa kau membuat masalah di wilayahku? Kuharap kau bisa memberiku penjelasan. Kalianlah yang menyebabkan masalah. Lin Yi menunjuk Baso dan berkata, bawahanmu datang untuk merampok kita. Bagaimana bisa kau bilang aku yang membuat masalah? Tanggung jawabnya ada padamu. Ini tempatku. Kalau kamu tetap di sini, kamu harus menyerahkan setengah perlengkapanmu. Itu aturan di Chulen. Maksa menjentikkan abu rokoknya. Tentu saja, kalian orang Huaxian. Tidak apa-apa kalau kalian tidak mengerti aturan di sini. Lagi pula, aku punya kesan yang baik tentang orang Huaxian. Aku bersedia memberi kalian kesempatan. Asal kalian menyerahkan sepertiga persediaan, kalian boleh tinggal di sini. Kini, mereka berdua mengerti mengapa rumah Maksa memiliki begitu banyak elemen Huaxian. Mereka tidak menyangka Maksa memiliki kompleks yang aneh. Maaf, kami tidak punya banyak. Kami tidak bisa memberimu apa-apa. Lebih baik kau lupakan saja pikiran-pikiran itu. Wajah Maksa menegang, merasa seolah-olah otoritasnya telah ditantang. Kamu harus tahu tempat ini seperti apa. Orang-orang yang tidak patuh dipotong-potong dan diseret keluar untuk memberi makan anjing. Lin Yi mengangkat bahu. Ancamanmu tidak mempan padaku. Aku datang mencarimu bukan karena takut, tapi karena kau berguna bagiku. Kamu akan segera mengetahuinya. Lin Yi tidak berkata apa-apa lagi. Ia mengerahkan seluruh tenaganya dan bergegas menuju Maksa. Dia menggunakan lehernya yang besar untuk mencengkeram leher Maksa dan langsung menahannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Maksa panik, tidak menyangka ini akan terjadi. Pada saat yang sama, para pengawal di belakang Maksa langsung bereaksi. Mereka mengeluarkan senjata dan mengarahkannya ke Lin Yi dan Zhou Liang. Letakkan senjatamu atau aku akan membunuhnya. Ayo, letakkan senjatamu. Menghadapi Lin Yi yang ganas, Masak panik dan memerintahkan bawahannya di belakangnya untuk meletakkan senjata mereka. Pada saat ini, terdengar teriakan. Lin Yi dan Zhou Liang menoleh dan melihat seorang wanita muda berjalan masuk sambil membawa buah-buahan yang baru dicuci.
Wanita yang berdiri itu masih sangat muda. Ia tampak berusia awal 20-an, dan buah-buahnya telah jatuh ke tanah. Meskipun kulitnya tidak putih, ia juga tidak coklat. Ia mirip dengan orang Huaxian berkulit kuning pada umumnya, tetapi matanya agak cekung, dan batang hidungnya mancung. Ia cocok dengan karakteristik orang asing. Dia tampaknya berdarah campuran. Zhou Liang segera mengambil keputusan dan bergegas menghampiri wanita muda itu. Ia mencengkeram lehernya dan menjadikannya sandera. Apa-apaan kau? Kau tidak boleh menyentuh putriku, geram Maksa. Melihat putrinya dalam bahaya, Maksa kehilangan kendali atas emosinya. Jaga sikapmu, kata Lin Yi. Sudah kubilang. Selama kalian patuh dan bekerja sama, kalian berdua tidak akan berada dalam bahaya. Meskipun aku bukan orang baik, aku masih punya sedikit integritas. Apa yang sebenarnya kau inginkan, kata Maksa dengan panik. Jangan khawatir, kami di sini bukan untuk uang atau nyawamu. Kamu hanya perlu melakukan apa yang kukatakan dan memberikan bantuan. Kau bisa memberitahuku bantuan apa yang kau butuhkan. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskanmu, tapi jangan sentuh putriku. Jangan khawatir, kami orang Huaxian jauh lebih baik darimu. Kami tidak akan menyentuh putrimu, kata Lin Yi. Saya butuh ponsel dan 4 komputer. Siapkan sekarang. Kalau kamu tidak bisa menyiapkannya dalam waktu setengah jam, persiapkan saja untuk pemakaman putrimu. Baiklah, baiklah, baiklah. Jangan gegabah. Aku akan bersiap sekarang. Setelah menenangkan Lin Yi, Maksa berteriak pada Baso. Tunggu apa lagi? Siapkan barang-barang sesuai permintaannya. Aku akan pergi sekarang. Baso juga tercengang. Ia tak pernah menyangka kedua pria ini begitu kejam sampai berani menyandera bos Maksa. Baso berlari keluar, dan Lin Yi serta Zhou Liang menghela napas lega. Begitu komputer sudah terpasang, mereka dapat dengan mudah menghindari bahaya. Pada tahap ini, segala sesuatunya akhirnya berakhir. Sialan, umpat Zhou Liang. Setelah aku kembali dengan selamat, aku harus kembali dan melakukan sesuatu pada mereka. Bok, 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 bok. Tepat saat mereka berdua mengira mereka bisa bernapas lega, mereka tiba-tiba mendengar serangkaian suara tembakan di luar halaman. Sebelum mereka dapat mengetahui apa yang sedang terjadi, mereka melihat Baso berlari kembali dengan tergesa-gesa dan berteriak putus asa. Bos, ada kabar buruk. Ada sekelompok prajurit Meiguan di luar. Mereka sedang bergegas mendaki gunung. Banyak yang terluka. Bab 1787. Kekuatan negara besar, luas dan luas. Teriakan Baso membuat jantung Lin Yi dan Zhou Liang berdebar kencang lagi. Jelaslah mereka ada di sini untuk mencarinya. Namun, mereka baru saja tiba di sini kurang dari 2 jam yang lalu. Mengapa pihak lain begitu cepat? Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ekspresi wajah Zhou Liang sangat jelek. Tepat saat mereka hendak menghubungi orang-orang mereka sendiri, sesuatu seperti ini terjadi. Perbedaan ini seperti jatuh dari surga ke neraka. Lin Yi tiba-tiba berbalik dan mencengkeram leher Maksa. Berikan aku kunci mobil dan teleponmu. Ini ponselku. Maksa gemetar saat menyerahkan ponselnya. Kunci mobilnya ada di lemari dekat pintu. Kamu boleh mengendarainya sepuasnya. Lin Yi tidak membuang waktu. Ia mengambil ponsel Maksa dan berlari menuju pintu, sambil membawa kunci Ford Raptor. Ayo pergi. Apa yang harus kita lakukan dengan wanita ini? Haruskah kita menjadikannya sandera? Wajah Putri Maksa pucat pasi. Air mata mengalir dari sudut matanya, dan tubuhnya gemetar. Ia begitu ketakutan hingga wajahnya kehilangan warnanya. Lupakan saja. Membawanya saja sudah merepotkan. Ayo kita pergi sekarang. Nanti juga sudah terlambat. Oke. Setelah melepaskan Putri Maksa, mereka berdua mengambil senjata curian dan bensin. Bersama-sama, mereka masuk ke Raptor yang terparkir di halaman dan melarikan diri melalui jalan belakang. Zhou Liang menghela napas lega saat mendengar suara tembakan di belakangnya menghilang. Kami akhirnya aman. Jangan gegabah. Bahayanya belum hilang. Zhou Liang mengeluarkan senjatanya dan duduk di barisan belakang untuk melindungi Lin Yi. Bos, kita baru diculen kurang dari 2 jam. Bagaimana orang-orang itu bisa menyusul? Tanya Zhou Liang. Apakah Maksa memberitahu mereka? Kemungkinannya kecil. Dia tidak kenal kita. Kedua, kita tidak memberinya kesempatan untuk memberitahu. Kemungkinan besar mereka sampai di sini. Kita lari 8 km untuk sampai di sini. Bagaimana mungkin orang-orang itu tahu lokasi persis kita? Aku juga bingung. Aneh sekali. Lin Yi mengerutkan kening. Sial, aku nggak percaya aku ketahuan bahkan saat bersembunyi di tempat seperti distrik Culen. Rasanya kayak nggak ada tempat lain untuk pergi. Kita jelas tidak bisa tinggal di kota Panem. Ada kota kecil bernama Santa Clara yang jaraknya puluhan kilometer dari sini. Ayo kita ke sana dan bersembunyi. Santa Clara. Bukankah itu daerah di Meiguo? Ada satu lagi di sini dengan nama yang sama.
Lin Yi melihat sekeliling dan berkata, "Kamu punya ponselnya, kan? Gunakan sekarang dan coba hubungi Bos Liu. Sinyal di sekitar kedutaan sudah diblokir, termasuk koneksi ke orang-orang dari tim 1. Kemungkinan besar layanan mereka juga telah dibatasi. Dalam rencana Lin Yi selanjutnya, kota Panem tidak lagi menjadi pilihan. Mereka perlu menemukan cara untuk menghubungi kantor pusat." Zhou Liang mengeluarkan telepon genggamnya, mencoba menghubungi markas besar Brigade Garda Pusat. Namun, setelah mendengar nada doa tersebut, Zhou Liang mengutuk. "Buang-buang waktu, panggilan internasional tidak diaktifkan. Lalu, buka internet dan kirim email. Kita beritahu mereka situasi kita dan coba minta bantuan seseorang." Yanjing, Pangkalan Brigade Garda Pusat. Pusat komando diliputi keheningan, karena mereka telah kehilangan kontak sepenuhnya dengan Lin Yi. Bahkan di dalam kota, karena masalah sinyal, transmisi informasi terputus-putus. Liu Hong merasa seperti buta, memiliki kekuatan besar namun tidak dapat menggunakannya. "Jangan terlalu khawatir, Patua Liu. Dengan kemampuan Lin Yi, dia mungkin baik-baik saja." Pembicaranya adalah Cao Jiadu, kepala tim 5 hingga 8 Brigade Garda Pusat, yang terutama bertanggung jawab atas tugas penelitian ilmiah. Melihat data yang tersedia, Liu Hong menganalisis. "Kami telah menerima laporan kebakaran di Jalan Sangma, yang disebabkan oleh percikan api kendaraan. Kendaraan yang terbakar adalah Land Cruiser, kemungkinan besar yang dikendarai Lin Yi dan Zhou Liang. Kurasa Lin Yi sengaja melakukannya. Mereka berdua seharusnya kabur." Liu Hong memegang peta kota Panem di tangannya dan merenung dengan saksama selama beberapa detik. Daerah dekat Jalan Sangma dianggap sebagai daerah pinggiran kota. Setelah membakar mobilnya, saya rasa Lin Yi tidak akan tinggal di sana. Kemungkinan besar dia pergi ke distrik Chulen yang berjarak 8 km. Itu daerah kumuh terbesar di Panem. Tempat itu dihuni oleh berbagai macam orang. Sangat cocok untuk bersembunyi. Harus dikatakan bahwa Liu Hong tidak menjadi pemimpin Brigade Garda Pusat karena keberuntungan. Literasi taktis dan kekuatan tempurnya juga berada pada level lain. Jika tidak, dia tidak akan bisa menebak gerakan Lin Yi dengan informasi ini. Namun, masalahnya sekarang adalah meskipun kita tahu informasi ini, itu tidak ada gunanya. Wilayah ini telah ditutup. Orang-orang kita tidak akan bisa masuk, kata Cao Jiadu. Kurasa Lin Yi juga sudah memikirkan ini. Dengan kepribadiannya, dia seharusnya memikirkan cara untuk menghubungi kita setelah memastikan keselamatannya sendiri. Liu Hong mendesah. Kurasa 10 jam lagi, orang-orang dari tim 2 dan tim 3 akan tiba. Kalau kita bisa memberi mereka dukungan yang cukup dengan senjata, kita tidak perlu takut. Tak seorang pun berkata apa-apa. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah menunggu. Seiring berjalannya waktu, ruang konferensi tempur dipenuhi asap dan puntung rokok berserakan di tanah. Hal ini seolah menggambarkan kecemasan semua orang. Setelah lebih dari 2 jam, petugas komunikasi di depan komputer berseru. "Saya telah menerima berita. Mereka diserang di Chulen. Mereka bergerak menuju kota Santa Clara di sebelah barat." Begitu dia mengatakan itu, semua orang di ruang konferensi menjadi bersemangat. Tidak seorang pun menduga berita itu datang begitu tiba-tiba. "Bagaimana kamu menerima pesannya? Aku ingin bicara dengan mereka." "Saya belum bisa bicara dengan mereka. Mereka mengirimkannya lewat Twitter. Mari kita konfirmasi dulu kondisi mereka dan lihat apakah mereka terluka. Tanyakan pada Lin Yi tentang langkah selanjutnya." Petugas komunikasi mengikuti instruksi Liu Hong dan mengirimkan semua pesan. Tak lama kemudian, mereka mendapat balasan. Keduanya dalam kondisi relatif baik, tetapi mereka berharap kita bisa mengirimkan bala bantuan. Mereka kekurangan peralatan dan berada dalam posisi yang sangat pasif. Liu Hong terdiam dan berbalik menatap Lu Beichen. Masalahnya sekarang adalah pihak mereka sendiri terkekang. Selain kelompok 2 dan 3, memberikan dukungan senjata sangatlah sulit. Saya sudah mengirimkan pemberitahuan, dan kami sedang bernegosiasi dengan pihak lawan. Jika kami tidak dapat mencapai kesepakatan dalam 3 jam ke depan, kami akan melanjutkan dengan intervensi paksa ke kota. Intervensi yang kuat. Lu Beichen mengucapkan kata-kata ini dengan ringan. Namun, hal itu sangat berkesan ketika orang lain mendengarnya. Implikasinya jelas. 3 jam adalah ultimatumnya. Jika pihak lain masih tidak setuju dan menolak bekerja sama, maka mereka akan mengambil tindakan langsung. Kemudian, dia akan mulai bertarung. Bab 1788. Sebuah firasat buruk. Dengan dukungan Lu Beichen, Liu Hong dan yang lainnya merasa jauh lebih percaya diri. Mereka tidak bisa menjamin apapun lagi, tetapi dengan kemampuan Lin Yi, tidak akan menjadi masalah baginya untuk bertahan selama 3 jam. Saya akan menyampaikan pesan itu kepada mereka. Kemudian, Liu Hong berkata kepada petugas komunikasi, "Kirim beritanya. Beritahu mereka untuk berhati-hati dan laporkan lokasi mereka kapanpun memungkinkan." Di Panama, Lin Yi sedang berkendara dengan Zhou Liang di jalan raya.
Apa yang dikatakan Bos Liu? Mereka sedang bernegosiasi dengan pihak berwenang. Jika dalam 3 jam masih belum ada hasil, mereka akan memaksa masuk. Lagi pula, orang-orang dari tim 2 dan tim 3 sedang dalam perjalanan, tetapi mereka baru akan tiba sekitar 10 jam lagi. 10 jam. Lin Yi merenung sejenak. Selama kita bisa sampai di Santa Clara dengan selamat, itu tidak akan menjadi masalah besar. Petik 2. Perintah Bos Liu adalah agar kita bersembunyi dan terus berhubungan dengannya. Ketika bala bantuan tiba, kita akan diselamatkan. Setelah kamu selesai mengabarinya tentang hal-hal penting, jangan bicara lagi dengannya. Gunakan listrikmu dengan hemat. Kamu tidak bisa menemukan tempat untuk mengisi dayanya sekarang. Setelah berkomunikasi dengan Liu Hong, keduanya masing-masing fokus pada urusan sendiri. Lin Yi menyetir, dan Zhou Liang bertugas mengawasi mereka saat mereka berkendara menuju Santa Clara. Lin Yi tidak mengatakan sepatah kata pun sepanjang jalan. Dia punya firasat bahwa ada sesuatu yang salah. Mengapa pihak lain dapat menemukan distrik Chulen begitu cepat? Mungkinkah mereka telah menebak gerakannya? Meski ini merupakan suatu kemungkinan, Lin Yi merasa itu sangat tidak mungkin. Mereka bukan Liu Hong dan tidak mengenalnya dengan baik, jadi tidak mudah menebak gerakannya. Namun ini adalah sesuatu yang selalu dipedulikan Lin Yi. Pada titik ini, gerakan sekecil apapun dapat menimbulkan efek yang merusak. Dia tidak bisa ceroboh. Selain itu, Lin Yi bahkan lebih khawatir terhadap orang-orang berpakaian hitam itu. Selama orang-orang ini tidak menampakkan diri, bahaya tidak akan teratasi. Bahkan jika Qiu Yuluo dan Ning Che datang, itu akan sia-sia. Dengan metode mereka, mereka tidak akan peduli dengan hal ini. Terlebih lagi, masih terdapat selisih yang sangat besar antara kedua tim, bahkan jika tim 2 dan tim 3 dimasukkan, mereka mungkin tidak akan menjadi tandingan mereka. Karena kemungkinan besar orang-orang berpakaian hitam itu akan membawa teman-temannya seperti terakhir kali. Karena itu, Lin Yi merasa bahwa masalah di depannya bukanlah apa-apa. Masih banyak bahaya yang menunggunya. Bahkan jika mereka berhasil melarikan diri ke Santa Clara, itu mungkin tidak membantu. Inilah yang paling dikhawatirkan Lin Yi. Karena ukurannya yang relatif kecil, Santa Clara tidak jauh dari kota Panem. Hanya sekitar 60 km jauhnya. Setelah sekitar 1 jam, Lin Yi tiba di tempat itu. Santa Clara adalah kota pesisir kecil, setara dengan kota tingkat keempat atau kelima di Huaxia. Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan di sini adalah pemandangannya. Lin Yi melihat arlojinya. Waktu sudah menunjukkan lewat pukul 3 pagi, dan malam adalah waktu terbaik untuk bersembunyi. Mereka berdua menjelajahi kota tanpa ada yang mencurigai mereka. Mereka berdua berjalan mengelilingi kota, dan akhirnya, Lin Yi berhenti di pintu masuk sebuah restoran. Bos, kamu bertingkah seperti pencuri. Meskipun kita sudah bergegas ke sini, tempat ini tidak sepenuhnya aman. Kita harus mencari tempat untuk bersembunyi. Lin Yi menunjuk ke sebuah hotel kecil yang terletak diagonal di depan mereka. Ayo kita bersembunyi di sana sebentar. Bala bantuan akan tiba dalam beberapa jam. Lalu kenapa kamu parkir di sini? Ini cuma penyamaran. Kalau ada yang mengejar kita, kita bisa langsung menemukannya dan kabur lewat pintu belakang. Lin Yi berkata, tinggalkan bensinnya di dalam mobil. Kalau kita menghadapi bahaya lagi, nyalakan bensinnya untuk menciptakan kepanikan agar kita berdua bisa kabur. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo pergi sekarang. Mari kita tunggu sedikit lebih lama, jangan cemas, jika kondisinya memungkinkan, mari kita tunggu. Sudah lewat jam 3 pagi. Kebanyakan orang sudah tidur. Kalau kita berdua mengetuk pintu tengah malam, pasti akan menimbulkan kecurigaan. Orang normal tidak akan melakukan hal seperti itu. Akan masuk akal kalau matahari terbit. Kalau memang ada kecelakaan, kita masih bisa pergi. Kita sudah bersiap untuk itu. Luar biasa. Zhou Liang mengacungkan jempol pada Lin Yi, penuh kekaguman padanya. Tanpa disadari, lebih dari 1 jam telah berlalu dan langit sudah mulai cerah. Zhou Liang melihat pintu hotel kecil itu terbuka. Seorang pria bersandal berjalan keluar sambil menghisap rokok. Dia masih membersihkan pintu depan dengan sapu di tangannya. Dari penampilannya, dia seharusnya menjadi pemilik hotel itu. Namun, Lin Yi tidak terburu-buru keluar dari mobil. Setelah menunggu beberapa saat dan melihat seseorang telah masuk untuk check-in, ia memanggil Zhou Liang. Setelah berkemas sebentar, mereka berdua berjalan menuju hotel kecil itu. Lin Yi masih punya lebih dari $100 di sakunya. Memang tidak banyak, tapi dengan harga-harga di sini, itu bukan masalah besar. Setelah bernegosiasi, mereka berdua meminta kamar di dekat jendela di lantai 2. Kamar ini juga memudahkan mereka untuk mengamati situasi di lantai bawah. Lin Yi berdiri di depan jendela dan memandangi kota kecil yang perlahan terbangun dari kegelapan. Momen stabilitas dan kedamaian yang singkat ini sangat berharga baginya. Beritahu Bos Liu lokasi kita. Sisanya terserah surga.
Mengikuti perintah Lin Yi, Zhou Liang memberitahu Liu Hong lokasi persisnya. Yang tersisa hanyalah penantian panjang. Setelah menatap jendela sebentar, mata Lin Yi terasa sakit. Ia berbalik dan melihat Zhou Liang sudah tertidur, memegang pistol di tangannya. Kelelahan yang luar biasa menerpanya. Pikirannya terbebani, dan ia tak mampu lagi menopang tubuhnya. Lin Yi tidak berkata apa-apa. Ia membasuh wajahnya dengan air dan tampak jauh lebih bersemangat. Kemudian, ia terus berdiri di depan jendela untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Meski kecil, burung pipit memiliki semua organ vitalnya. Penginapan sederhana ini mungkin sederhana, tetapi dilengkapi dengan sejumlah makanan dan air mineral, kesamaannya dengan hotel-hotel di Huaxia, yang berfungsi sebagai cara untuk menghasilkan pendapatan. Dengan tubuhnya yang disempurnakan melalui modifikasi sistemik, kemampuan fisik Lin Yi jauh melampaui orang biasa. Namun, ia tetaplah manusia biasa, dan beban kerja yang berkepanjangan dan berintensitas tinggi mulai membuatnya lelah. Setelah menyantap sebagian makanan yang tersedia di meja, ia akhirnya merasakan sedikit kelegaan di perutnya. Waktu berlalu menit demi menit. Dalam sekejap mata, sudah lewat pukul 7 pagi. Lin Yi memperkirakan waktunya. Dalam 2 hingga 3 jam lagi, Qiu Yuluo dan Ning Che seharusnya bisa mencapai tempat ini. Kedua, menurut informasi terbaru dari Liu Hong, mereka sudah mulai memaksa masuk. Namun tidak ada gerakan di pihaknya. Agaknya, pergerakan sekutunya di sana telah terhambat. Kalau tidak, mereka seharusnya sudah tiba sekarang. Saat memikirkan hal ini, raut wajah Lin Yi tiba-tiba membeku dan wajahnya berubah jelek. Bab 1789. Sang Pengadu. Perintah untuk campur tangan secara paksa diberikan oleh Lu Beichen. Dengan kepribadiannya yang cepat dan tegas, dia pasti akan melakukan apa yang dikatakannya. Namun, ada banyak faktor yang terlibat dalam masalah ini. Masih ada kesulitan tertentu dalam mencapainya secara logistik. Dengan situasi saat ini, dengan semua faksi berkumpul, penyebaran pasukan Huaxia pasti akan terhambat. Hal ini hampir pasti. Namun dia dan Zhou Liang berada di Santa Clara. Belum seorang pun yang tahu tentang ini. Liu Hong sudah mengetahui lokasi pastinya. Ditambah lagi dengan fakta bahwa lokasinya tidak terlalu jauh, mereka dapat mengirim orang ke sana dengan sangat cepat dan tidak akan terhentikan. Tetapi saat ini, masih belum ada pergerakan di kota itu. Sebuah suara yang tidak menyenangkan memberitahu Lin Yi bahwa sesuatu yang tidak ingin dia lihat mungkin telah terjadi. Informasi ini telah terungkap, dan mereka terhenti ketika mereka bergegas untuk membantu. Lin Yi melemparkan sisa setengah botol air mineral ke Zhou Liang. Yang terakhir tiba-tiba terbangun. Aku cuma tidur 2 menit. Apa terjadi sesuatu? Berapa menit? Sudah lebih dari 2 jam. Zhou Liang menggosok matanya seperti bola kempes. Aku tak tahan lagi. Aku terlalu lelah. Aku tak tahan lagi. Waspada. Aku punya firasat buruk. Sepertinya kita sudah terpapar. Kita baru beberapa jam di sini. Bagaimana mungkin keberadaan kita terbongkar? Lagi pula, kita sangat tersembunyi. Mustahil. Saya berharap saya terbukti salah, tetapi tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Bos, kurasa kau terlalu gugup. Tidak akan ada yang salah. Zhou Liang berdiri dan berkata, tidurlah sebentar. Aku akan bertugas berjaga. Aku tidak bisa tidur lagi. Tunggu saja beberapa jam lagi, nanti kita dengar kabar dari Qiu Yuluo dan Ning Che. Tunggu saja. Suara gemericik, suara gemericik. Suara gemericik, suara gemericik. Tepat saat mereka berdua tengah berbincang, mereka mendengar deru mesin. Dia melihat keluar jendela dan melihat 2 mobil SUV berkarat melaju dari jauh. Namun, yang paling mengejutkan mereka berdua adalah bahwa kedua SUV tua itu benar-benar berhenti di pintu masuk hotel kecil itu. 7 atau 8 orang keluar dari mobil. Mereka mengenakan seragam kamuflase hijau militer dan memegang senjata. Mereka tampak ingin segera masuk. Melihat ini, keduanya saling berpandangan dan keringat dingin muncul di dahi mereka. Ini karena semua orang ini memiliki simbol yang sama di tubuh mereka, seekor ular kobra hitam. Itu adalah orang yang mengepung mereka di biro pagi sebelumnya. Sial, apa orang-orang ini anjing? Mereka datang begitu cepat. Dor. Saat itu, suara tembakan terdengar. Mereka melihat ke bawah dan menyadari bahwa pemilik hotel kecil itu telah tewas di bawah tembakan mereka. Jeritan terdengar dari jalan. Orang-orang yang lewat menutupi kepala dan berlarian seperti orang gila. Mereka mulai mencari perlindungan. Lakukan. Aku di depan, kamu di belakang. Roger Tat. Mereka berdua menyiapkan senjata mereka di dekat jendela dan langsung membidik. Bok, 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 bok. Setelah beberapa tembakan, 3 orang jatuh ke tanah. 5 orang lainnya mengangkat senjata mereka secara bersamaan dan mengarahkannya ke arah Lin Yi dan Zhou Liang. Karena tidak ada perbedaan jumlah antara kedua belah pihak, dan Lin Yi serta Zhou Liang berada di atas angin, 5 orang yang tersisa musnah dalam waktu kurang dari 1 menit. Ayo, lompat ke bawah.
Dengan satu perintah, keduanya melompat keluar jendela satu demi satu dan bergegas menuju Raptor mereka yang diparkir di pintu masuk restoran. Mereka menginjak pedal gas dan Raptor meraung saat melaju menuju kejauhan. Sialan, mungkinkah orang-orang itu mengunci kita lewat radar? Kalau cuma kunci radar, itu bukan apa-apa. Yang paling mengerikan adalah ada mata-mata di Brigade Garda Pusat. Zhou Liang panik. Tebakan Lin Yi membuat jantungnya berdebar kencang. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang seperti itu muncul di Brigade Garda Pusat? Saya juga tidak ingin mempercayainya. Semua fakta di hadapan saya menunjukkan kemungkinan ini. Sambil berbicara, Lin Yi melihat sekeliling. Setelah memastikan tidak ada bahaya, ia melanjutkan. Mungkin kebetulan kami ditemukan di Chulen, tapi kemudian kami ditemukan di Santa Clara. Itu sudah cukup menjelaskan. Zhou Liang terdiam dan tidak mengatakan apapun. Karena kedua hal ini terlalu kebetulan. Tadi, anak buah ular hitam tidak melihat sekeliling. Mereka bahkan melihat sebuah mobil, tetapi tidak memperhatikannya. Sebaliknya, mereka langsung bergegas ke hotel kecil itu. Jika tidak ada informasi konkret di tangan mereka, Zhou Liang tidak akan pernah percaya bahwa mereka akan langsung pergi ke sini. Oleh karena itu, ada kemungkinan besar ada mata-mata di Brigade Garda Pusat. Tuangkan bensinnya, kata Lin Yi. Sebentar lagi, semakin banyak orang akan datang ke Santa Clara. Kita harus menciptakan kekacauan dulu, ini akan menciptakan peluang untuk melarikan diri. Zhou Liang membuka kaleng bensin dan menuangkan sebagian isinya melalui jendela. Kemudian, ia menggunakan peluru untuk menyalakannya. Api yang berkobar mulai berkobar, dan asap hitam mengaburkan pandangan, memberikan kesempatan bagus bagi mereka berdua untuk keluar dari pengepungan. Lin Yi mengendarai mobil ke arah yang berbeda, dan Zhou Liang mulai membakar di mana-mana. Dalam sekejap, Santa Clara bagaikan kota yang dilalap api. Asap dan debu memenuhi mana-mana, dan jarak pandang hanya kurang dari 10 meter. Bos, hati-hati. Ada orang di depan. Tepat saat Zhou Liang mengingatkannya, kaca jendela langsung pecah, dan pecahannya berterbangan ke segala arah. Lin Yi tiba-tiba menundukkan kepalanya. Sebuah pecahan masih menggores kulit lengannya, dan darah muncul di wajahnya. Mobil itu kehilangan kendali dan menabrak tiang telepon. Untungnya, Lin Yi bereaksi cepat dan membelokkan mobil kembali ke jalur yang benar. Kalau tidak, mereka berdua pasti sudah mati. Bok, 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 bok. Serangkaian tembakan terdengar lagi, menghantam pelat baja Raptor. Suara dentingan itu menyebabkan tubuh besar itu berlubang-lubang, tetapi ia masih melaksanakan tugasnya. Di kursi belakang, Zhou Liang menyiapkan senjatanya dan membalas dengan tembakan keras, sekaligus menciptakan peluang bagi Lin Yi. Dalam kondisi seperti itu, jika mereka tidak melakukan serangan balik, mereka berdua tidak akan mampu bertahan lebih dari beberapa menit. Duduklah dengan tenang, aku akan berbalik. Dengan pengingat, Lin Yi memutar setir dan berbelok ke gang kecil. Sangat sulit untuk memuat tubuh Raptor yang besar di jalan yang sempit. Jarak antara mereka dan salah satu dinding kurang dari 10 cm. Jika keterampilan mengemudi Lin Yi tidak hebat, ia pasti sudah menabrak dinding itu. Namun meski begitu, masih ada goresan di kedua sisi. Kaca spion mobil sudah terlepas. Namun, dengan para pengejar di belakangnya, Lin Yi tidak berani melambat. Ia harus mempertahankan kecepatan tinggi. Zhou Liang mencengkeram senjatanya dan menembak para pengejar di belakangnya. Namun, menghadapi tembakan terkonsentrasi lebih dari 10 orang, daya tembaknya yang kecil bagaikan setetes air di dalam ember. Sulit baginya untuk menahannya. Sialan, bos, ada penghalang jalan di depan. Bab 1790. Momen hidup dan mati. Satu duduk tenang, 11 meter mundur sekarang. Lin Yi begitu gugup hingga dahinya dipenuhi keringat dingin. Ada penghalang jalan di depan gang. Begitu dia keluar, bannya pasti akan meledak. Kita hanya bisa membayangkan akibatnya. Satu-satunya cara untuk menghindarinya adalah dengan memundurkan mobil dan kembali. Dia tidak bisa kehilangan mobilnya sampai dia yakin dia aman. Saya siap. Lin Yi memindahkan mobilnya ke gigi mundur dan menginjak pedal gas keras. Mesin Raptor meraung lagi. Asap putih mengepul di bawah ban, menandakan mobil itu akan mati karena usia tua, bahkan tanpa sebab eksternal apapun. Bok, 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 bok. Karena ia mundur, pandangan Lin Yi terhalang. Zhou Liang melepaskan beberapa tembakan lagi ke belakangnya, mencoba melindunginya. Namun, daya tembak musuh semakin ganas, dan perlindungan Zhou Liang hampir tidak berguna. Lin Yi menundukkan kepalanya dan hanya bisa mengemudi dengan perasaan. Melihat Lin Yi memundurkan mobilnya, para pengejar mengumpat dan mundur. Kalau mereka terlindas mobil sebesar itu, mereka akan lumpuh meski tidak mati. Tak lama kemudian, Lin Yi mengembalikan mobilnya ke jalan semula. Masih banyak prajurit di jalan, mengenakan seragam berbeda-beda, semuanya mengarahkan senjata mereka ke Lin Yi. Dari sudut matanya,
Lin Yi melihat gang dengan ukuran yang sama 20 meter di depan, tetapi berada di belakang kerumunan. Dia harus bergegas. Tentu saja tidak, kata Lin Yi. Berapa banyak minyak yang tersisa di dalam tong? Tidak ada yang tersisa. Dengarkan instruksiku nanti. Nyalakan. Zhou Liang tertegun. Apakah kamu menyuruhku menyalakannya di dalam mobil? Lin Yi tidak berkata apa-apa lagi dan terus melaju. Terdengar ledakan. Bannya tertembak dan mobil langsung kehilangan kendali. Mobil berputar beberapa kali di tempat. Lin Yi menggertakkan giginya. Setelah menginjak rem, ia dengan paksa mengambil alih kendali mobil dan bergegas menuju kerumunan di depan. Orang-orang yang datang mengepungnya tidak menyangka Lin Yi begitu berani. Dia bahkan tidak menyerah dalam kondisi seperti ini. Karena tidak punya pilihan lain, orang-orang di depannya pun berhamburan ke samping. Lin Yi bergegas keluar jalan dan berbalik ke jalan di depan. Pada saat yang sama, dia berteriak pada Zhou Liang. Pada saat ini, Zhou Liang sudah mengabaikan nyawanya. Setelah mendengar perintah Lin Yi, dia segera menyalakan kaleng bensin. Meskipun bensinnya hampir habis, mobil itu tetap terbakar. Bahkan mobilnya pun terbakar. Pada saat yang sama, Lin Yi dan Zhou Liang melarikan diri, tetapi orang besar di bawah mereka meninggal karena usia tua saat menyelesaikan misinya. Raptor yang terbakar menghalangi jalan masuk gang, membentuk penghalang alami. Ini juga memberi Lin Yi dan Zhou Liang kesempatan untuk lari ke gang. Bos, lari cepat. Aku akan melindungimu dari belakang. Omong kosong. Lin Yi membentak, kau bekerja di bawahku, bagaimana mungkin aku membiarkanmu tinggal di sini? Lari. Lin Yi meraih lengan Zhou Liang dan menariknya ke belakangnya. Keluar dari sini. Zhou Liang menggertakkan giginya dan berlari ke depan. Setelah beberapa tembakan, Lin Yi menyusulnya dari belakang dan berkata dengan keras. Ada penutup lubang gat di depan. Buka dan sembunyi di dalam. Sambil menghadap penutup lubang gat, mereka berdua memasukkan jari mereka ke dalamnya dan langsung membukanya. Bos, lompat dulu. Aku akan melindungimu kali ini. Mau aku dansa beberapa kali dulu. Turun sana. Lin Yi tidak terlalu peduli, dan menendang Zhou Liang ke selokan. Zhou Liang bereaksi cepat dan meraih tangga di satu sisi. Lumpur di bawahnya seperti rawa. Kalau terperosok, akan sulit untuk naik kembali. Segera setelahnya, Lin Yi juga turun, meraih stang pemeliharaan dan menutup penutup lubang gat di belakangnya. Seluruh rangkaian itu dijalankan dengan lancar, dan memakan waktu tidak lebih dari 5 detik. Bau busuk menyengat di wajah mereka, yang pasti membuat orang lain merasa mual. Namun di momen hidup dan mati seperti ini, menemukan jeda sejenak terasa seperti kesempatan hidup baru bagi mereka berdua. Tepat pada saat itu, teriakan menggema dari atas kepala mereka. Hal ini diikuti oleh langkah kaki yang tergesa-gesa. Dari rincian ini, Lin Yi memperkirakan sedikitnya 20 hingga 30 orang melewati tempat persembunyian mereka. Tiba-tiba, mereka melihat lampu di selokan redup. Ketika mereka menyadari penutup lubang gat itu diinjak, jantung mereka pun tak kuasa menahan diri untuk berdebar lebih cepat, dan raut wajah mereka menjadi gugup. Kemana mereka pergi? Mereka baru saja masuk. Kemana mereka pergi? Aku yakin mereka belum pergi jauh. Mereka pasti bersembunyi di suatu tempat. Selama kita mencari di daerah ini, kita pasti bisa menemukan mereka. Tutup dulu tempat ini. Kurasa mereka belum pergi jauh. Jantung kedua orang yang berada di bawah penutup lubang gat itu berdebar kencang bagaikan guntur, hampir melompat keluar dari tenggorokan mereka. Mereka telah hidup selama lebih dari 20 tahun, tetapi mereka tidak pernah segugup ini. Seiring berjalannya waktu, orang-orang yang berdiri di atas tutup lubang gat masih belum pergi. Mereka bisa mendengar jantung mereka sendiri berdetak kencang. Tiba-tiba, sinar matahari kembali merembes melalui lubang penutup lubang gat, dan langkah kaki itu berangsur-angsur menghilang. Keduanya menghela napas lega. Bagi mereka, menit-menit panjang ini seperti beberapa musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Namun, bukan musim yang berubah, melainkan hidup dan mati. Keduanya merasa lega. Meskipun udaranya tidak sedap, mereka merasa seperti mencium sedikit aroma manis. Setelah beberapa menit, tidak ada suara dari atas. Zhou Liang berbisik. Bos, kita tidak bisa menghubungi Bos Liu sekarang, kan? Bibir Lin Yi melengkung membentuk senyum aneh. Tentu saja, kata Lin Yi. Beri mereka lokasi palsu dan kita akan punya kesempatan untuk mengatur napas. Mata Zhou Liang berbinar. Menurut dugaannya sebelumnya, ada mata-mata di Brigade Garda Pusat. Jika dia melaporkan lokasi palsu, itu akan menarik perhatian orang-orang ini, dan dia akan aman untuk sementara waktu. Bos, kamu hebat. Aku curiga kamu punya CPU 16 core di kepalamu. Baiklah, berhenti bicara omong kosong. Kirim pesannya dulu. Kalau tidak, kita berdua akan mati karena baunya. Tentu saja. Zhou Liang mengeluarkan telepon genggamnya dari sakunya. Namun, saat mereka mengeluarkan ponsel, keduanya tercengang. Saat konflik tadi, layar ponselnya pecah lagi.
Tidak mungkin bisa digunakan lagi. Apa-apaan ini? Lin Yi mengumpat. Dia benar-benar sial kali ini. Sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya, Lin Yi menyentuh biji yang melilit tubuhnya. Semuanya akan baik-baik saja selama mereka masih memilikinya. Tetapi Lin Yi tidak dapat memberikan jawaban yang jelas tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.